Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil haramain wa sahibil hijratain wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawaidan Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan ma abghadul halali ilallahi at-talaq al-hadits atau kama qala amma ba'd. Al-mu'azzam wal mukarram yang kami takdimi para alim, para ulama, para segenap masyayikh, para guru yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terhormat kedua orang tua dari mempelai laki-laki yaitu Mas Ferdi, yaitu ibu dan bapak yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kedua orang tua daripada Mbak Nur Hikmah, yang kami hormati pula, kami banggakan, kami sayangi kedua mempelai yang saat ini kalau kita lihat dari wajahnya sangat berbinar-binar, sangat berbahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa terus-menerus ila yaumil qiyamah. Amin. Yang kami hormati pula para bapak-bapak serta ibu-ibu adik-adik sekalian, keluarga besar maupun tamu undangan yang berbahagia dan dirahmati Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang paling indah kita ucapkan. Nikah ini Bapak Ibu merupakan ibadah yang paling panjang waktunya. Contoh, kalau sholat ada waktunya. Contoh lagi puasa ada waktunya. Contoh lagi zakat ada waktunya. Contoh lagi membaca Al-Quran ada waktunya. Contoh yang lainnya zikir mengingat kepada Allah ada waktunya. Tetapi yang namanya nikah ini Bapak Ibu, mulai pengantin berdua melangsungkan akad nikah, ijab qabul. Kalau bahasa Arabnya dikatakan qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahrin malkur. Itu mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti berpisah di antara keduanya. Mudah-mudahan nanti hanya maut yang memisahkan beliau berdua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena nikah ini merupakan suatu ibadah, maka Mas Ferdi, Mbak Hikmah, yang tidak kalah pentingnya menikah itu adalah tajdidun niyah, yakni memperbaiki niat sampeyan berdua. Insya Allah kalau niatnya ini baik, niatnya benar, niatnya limardotillah, untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, insya Allah apa yang beliau lakukan, baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah wajib, maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak diwajibkan. Seperti apa? Laki-laki pulang pergi untuk bekerja, mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, insya Allah dijadikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena baik dan lurusnya niat.
Contoh yang lain, Mbak Hikmah sebagai nanti sudah menjadi bukan perawan lagi, bukan bujang lagi, tetapi statusnya sekarang sebagai ibu rumah tangga. Pasti nanti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Seperti nanti kalau dikarunia anak, merawat anaknya, baik itu memandikan, membersihkan, mendidiknya dan lain sebagainya, atau nyapu, ngepel, masak dan lain sebagainya. Insya Allah itu juga menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu kelihatannya pekerjaan tidak bernilai ibadah, tetapi karena niatnya baik, maka insya Allah akan menjadi suatu ibadah. Makanya Rasul kita Muhammad SAW bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya, thumma bi husnin niyati thumma yasiru min a'malil akhirah." Berapa banyak ibadah-ibadah, berapa banyak amal-amal perbuatan yang kelihatannya itu bukan amal ibadah, tetapi menjadi ibadah, menjadi pahala di sisi Allah karena baiknya niat. Makanya Mas Ferdi, Mbak Hikmah, perbarui dan perbaiki niat sampeyan, insya Allah akan mendapatkan ridho dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang menikah pasti semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Mas Ferdi pengen bahagia ya, Mbak Hikmah pengen bahagia ya, semuanya kita ini pengen bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama-ulama kita mengajarkan merangkum kunci kebahagiaan itu ada 3. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus kedua mempelai, kalau kita ini mampu mengamalkan 3 perkara ini, insya Allah kebahagiaan dan kedamaian bahkan ketentraman akan kita raih bersama, dan insya Allah akan selalu diturunkan oleh Allah kepada orang yang mau mengamalkan 3 perkara. Apa 3 perkara kunci kebahagiaan? Yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur itu ada 2. Yang pertama, syukur kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslim dan muslimat, ada kewajiban-kewajiban bagi kita bersama untuk menjalankan syariat atau apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak insya Allah ketika Mas Ferdi, Mbak Hikmah dan kita bersama menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, insya Allah kebahagiaan akan kita raih bersama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kebahagiaan, menurunkan kedamaian di hati orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang menjaga keimanannya, orang-orang yang menjaga syariat agamanya. Maka Mas Ferdi, Mbak Hikmah terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kemudahan kebahagiaan akan kita capai bersama. Yang kedua, Bapak Ibu bersyukur kepada siapa? Kepada sesama manusia. Wabil khusus Mas Ferdi, Mbak Hikmah harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena lantaran kedua orang tua kita ada di dunia.
Dengan perantaraan kedua orang tua kita, kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul kita bersabda, ridhallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Barang siapa yang ingin menggapai dan mendapatkan ridhonya Allah, maka dia harus menggapai ridho kedua orang tuanya. Mas Berdi, Mbak Hikmah tetap menjalin hubungan kepada kedua orang tua dan keluarga besar, tetap minta doa, tetap meminta bimbingan agar keluarga sampean berdua dijadikan oleh Allah keluarga yang bahagia. Maka nanti sebesar apapun rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada sampean berdua, maka syukurilah, gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalau kita ini pandai bersyukur, pasti nikmat itu akan ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah ayat yang familiar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang ketika diberikan nikmat oleh Allah pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya. Dan barang siapa ketika diberikan nikmat oleh Allah kok kufur, maka Allah akan menggantinya dengan azab yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Lah Mas Ferdi, sampai dalam rangka bersyukur kepada sesama manusia, sampai diamani seorang istri, maka harus dirawat istrinya, harus menjalankan peran sebagai seorang suami. Seorang suami bukan hanya bekerja, bukan hanya mencari duit, bukan hanya membangunkan rumah, bukan hanya memberikan perhiasan, bukan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, tetapi di lain itu seorang suami dituntut bagaimana agar keluarganya tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini akan dituntut oleh Allah. Karena Nabi kita bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap di antara kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah terhadap apa yang dipimpinnya. Makanya Mas Ferdi benar-benar menjadi kepala rumah tangga yang baik. Makanya Nabi bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Makanya kalau Mas Ferdi bisa berbuat baik kepada istri dan keluarganya, insya Allah Mas Ferdi menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Mbak Hikmah juga seperti itu. Bagaimana sosok seorang istri yang baik dikatakan oleh Nabi? Ciri-ciri istri yang baik itu idza nadharta ilaiha syaraka, tak kala dipandang suaminya menyenangkan. Jangan sebaliknya Mbak Hikmah, ketika dipandang oleh orang lain menyenangkan, tetapi kalau dipandang sang suami cemberut terus. Nah, ini sosok istri yang tidak benar dan tidak baik. Karena apa? Kebalikan daripada tuntunan agama. Nah, seharusnya seorang istri yang baik, yang pertama cirinya ketika dipandang sang suaminya itu menyenangkan, dan insya Allah itu akan menjadi bagian daripada ibadah. Yang kedua, ciri istri yang baik, wa idza amartaha ata'atka. Ketika diperintahkan sang suami itu nurut dan patuh selama apa yang diperintahkan. Ini tidak bertentangan dengan syariat agama maupun hukum negara.
Makanya Mbak Hikmah pandai-pandailah untuk menjalankan apa yang diperintahkan sang suami. Tetapi Mas Ferdi jangan mentang-mentang suami perintah terus, jangan. Ya ketiga, wa idza kita anha hadithun hamalaka wa nafsaha. Ciri istri yang baik itu yang ketiga, ketika ditinggal bepergian sang suaminya, dia itu mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kehormatannya, dan mampu pula menjaga harta milik bersama. Maka Mbak Hikmah, kalau Mas Ferdi tidak ada, tentunya sekarang zaman canggih, izin lewat telepon. Bang, manggilnya apa Mbak? Abang Ferdi, saya izin mau kemana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu izin. Jangan tanpa izin, gak taunya sang suami nyari kemana-mana, maka mulai dari bepergian sampai pulang yang tidak izin, istri itu mendapatkan murka dan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, kunci kesabaran yang kedua adalah harus bersabar. Kunci kebahagiaan itu harus bersabar. Hidup ini Mas Ferdi, Mbak Hikmah, adalah di mana Allah ini akan menurunkan ujian-ujian kepada kita. Maka manusia itu Bapak Ibu selama masih hidup akan terus-menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita melihat sekeliling kita, ada yang diuji dengan suaminya, ada pula yang diuji dengan istrinya, ada pula yang diuji dengan anaknya, ada pula kadang diuji dengan ekonomi atau pekerjaannya, ada pula yang diuji dengan kesehatannya. Maka karena kita sadar hidup ini ada yang menghidupkan, kita ada ini ada yang mengadakan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar di balik usaha, di balik doa kita ada kekuatan yang tidak bisa kita lawan, yakni takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun nanti rintangannya, Mas Ferdi harus bersabar. Mbak Hikmah juga harus bersabar. Ketika sang suami marah, Mbak Hikmah jangan langsung marah, nanti pasti bisa berantem yang lebih dahsyat. Atau sebaliknya, Mbak Hikmah marah, Mas Ferdi jangan terpancing, ya. Kalau dua-duanya nanti terpancing, Masya Allah akan menjadi emosi kedua-duanya, akhirnya bisa mengancam daripada kelangsungan daripada rumah tangga sampean berdua. Harus sabar, juga harus tabayun. Tabayun itu apa? Klarifikasi. Kalau ada WA masuk, kalau ada HP berbunyi, yang nelpon seorang perempuan dari HP-nya Mas Ferdi, Mbak Hikmah jangan langsung ngambil piring-piringnya langsung terbang, langsung dilempar, jangan. Atau sebaliknya, Mas Ferdi melihat HP-nya Mbak Hikmah kok ada cetan dari laki-laki yang lain, jangan langsung marah, ditanya dulu, Dek, manggilnya apa Mas Ferdi? Adikku yang tersayang. Lah, harus ditanya ini benarkah dan lain sebagainya. Karena agama Al-Quran mengajarkan untuk tabayun, klarifikasi, supaya tidak salah alamat, tidak salah atau disebut dengan su'udzon. Yang terakhir Bapak Ibu yang rahmat Allah, supaya nggak terlalu panjang, kunci kebahagiaan terutama pengantin baru nih, kalau kita ikhlas saya sudah pengantin baru nih, kalau pengantin yang berdua Mas Ferdi Mbak Hikmah semuanya serba indah, serba wangi nih. Kalau sang istri kepleset, aduh ading sayangnya pelan-pelan Dik, pelan ya. Mas Ferdi kena pisau misalkan, aduh sayangku kena apa. Tapi kalau sudah kita ini sudah agak tua ini,
Kalau sang istri kepleset, matamu kemana kok? Biasanya seperti itu kalau sudah lawas. Nah, makanya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Ferdi, Mbak Hikmah, nanti usahakan kita tetap ikhlas di dalam menjalankan apapun, nggih. Bukan dipandang sang suami, pengen pandang memang pengen mendapatkan perhatian, tetapi apapun yang kita lakukan karena ikhlas, insya Allah semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita bersama. Makanya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan kamu tidak diperintahkan semuanya untuk menyembah illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan apa-apa yang kita sembahkan kepada Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lainnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mampu mengamalkan 3 perkara ini, pastinya Mas Ferdi, Mbak Hikmah, keluarga kita akan dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa Bapak Ibu? Sakinah itu keluarga yang tentram, penuh kedamaian. Mawaddah itu apa? Saling keterkaitan antara hati suami dan istri. Hatinya nyambung, nggih. Kadang-kadang ada feeling tentang suaminya, ada feeling di pikirannya tentang istrinya, itu disebut mawaddah. Ada keterkaitan. Warahmah, saling menunjukkan kasih sayang di antara pasangan suami maupun istrinya. Yang terakhir kita doakan semoga pengantin berdua yang berbahagia diberikan keluarga yang bahagia, sejahtera dunia akhirat. Mudah-mudahan rezekinya seperti air mahakam yang tidak pernah surut. Mudah-mudahan kelak diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mas Ferdi pengen berapa? Pengen 2. Mbak Hikmah pengen berapa? 8. Alhamdulillah. 5, 8, 2. Tidak apa-apa, yang penting sehat walafiat, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian Bapak Ibu dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benar semata-mata mutlak datangnya dari Allah, salah khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Ustadz Ayubi. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.